Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Padma Ameliana dengan nomor NIM 240803 dari program studi D3 Kesekretariatan Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 3 yang berjudul komunikasi internal. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian. Jadi, apa pengertian dari komunikasi? Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dan makna dari satu pihak ke pihak yang lain menggunakan simbol yang dipahami bersama. Sedangkan komunikasi internal adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan secara dua arah yang secara khusus diarahkan pada pihak internal dalam suatu komunitas, organisasi, atau perusahaan. Yang kedua ada tujuan dari komunikasi internal. Tujuan dari komunikasi internal ada banyak. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman. Yang kedua, dapat membangun kepercayaan dan kerjasama. Yang ketiga, mengurangi kesalahpahaman dan konflik. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Dan selain itu, komunikasi internal juga bertujuan untuk menjaga keharmonisan hubungan antar karyawan sehingga mereka merasa dihargai dan menjadi bagian dari perusahaan. Yang ketiga ada jenis-jenis komunikasi internal. Jenis-jenis komunikasi internal yang berdasarkan arah komunikasinya ada 3. Yang pertama ada komunikasi vertikal. Jadi, komunikasi vertikal terjadi dalam satu bentuk komunikasi antara pemimpin kepada para anggotanya. Komunikasi vertikal dapat berupa seperti teguran, perintah, pujian, dan lainnya. Yang kedua ada komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal dapat terjadi ketika ruang lingkup organisasi maupun perusahaan di antara orang yang memiliki kedudukan yang sejajar. Contohnya adalah komunikasi antara para karyawan, komunikasi antar siswa, komunikasi antar guru, dan lainnya. Dan yang ketiga ada komunikasi diagonal. Yang dimaksud komunikasi diagonal adalah komunikasi yang dapat terjadi dalam ruang lingkup organisasi maupun perusahaan di antara orang yang memiliki suatu kedudukan berbeda pada posisi yang tidak sejalur atau vertikal. Contohnya adalah ketika ada karyawan dari divisi kreatif maupun divisi teknik di suatu perusahaan melakukan komunikasi. Ada pula jenis komunikasi internal yang berdasarkan formalitasnya. Yang pertama ada komunikasi formal. Komunikasi formal merupakan komunikasi yang terjadi di antara organisasi maupun perusahaan dengan tata cara yang telah diatur sebelumnya sesuai dengan struktur organisasi. Contohnya adalah ketika seminar, pembicara umumnya akan menggunakan bahasa baku yang mudah dimengerti serta berada dalam ruang lingkup atau tata letak yang formal pula. Yang kedua ada komunikasi informal. Berbeda dengan komunikasi formal, komunikasi informal terjadi ketika ada seorang atau lebih dalam organisasi maupun suatu perusahaan yang tidak ditentukan sebelumnya dalam suatu struktur organisasi maupun tidak mendapatkan kesaksian secara resmi. Nah, yang selanjutnya ada jenis komunikasi internal yang berdasarkan media yang digunakan. Yang pertama adalah komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah jenis komunikasi yang dilakukan dengan cara berbicara langsung antara dua pihak atau lebih. Yang terakhir ada komunikasi tertulis. Berbeda dengan komunikasi lisan, yang dimaksud dengan komunikasi tertulis yaitu komunikasi yang dilakukan dengan menulis pesan atau dokumen seperti surat, email, atau laporan. Selanjutnya ada manfaat dari komunikasi internal. Manfaat yang pertama ada meningkatkan koordinasi dan kolaborasi, memastikan semua pihak memahami visi misi dan tujuan organisasi. Yang kedua, membangun kepercayaan dan loyalitas karyawan. Komunikasi transparan membuat karyawan merasa dirinya dihargai serta menghindari kesalahpahaman dan menyelesaikan masalah sebelum berkembang menjadi konflik yang besar. Yang ketiga, memperkuat budaya organisasi.
menyampaikan nilai-nilai dan norma perusahaan kepada karyawan, serta memastikan informasi cepat dan tepat saat menghadapi situasi darurat. Yang keempat, meningkatkan citra organisasi. Karyawan dapat menjadi duta merek yang baik di luar perusahaan. Dan yang kelima, meningkatkan keterlibatan karyawan, employee engagement. Selanjutnya, saya akan membahas tentang hambatan-hambatan. Jadi, hambatan-hambatan apa saja yang dapat terjadi pada saat kita melakukan komunikasi internal? Hambatan yang pertama adalah hambatan teknis gangguan teknologi, yaitu seperti saluran komunikasi yang tidak efektif dan kelebihan informasi yang dapat menghambat pemahaman dan respon cepat. Yang kedua ada hambatan organisasi hierarki kaku, seperti kurangnya transparansi dan koordinasi yang lemah antar departemen yang sering menyebabkan miskomunikasi. Yang ketiga ada hambatan psikologis, perbedaan persepsi, seperti kurangnya kepercayaan dan ketakutan berbicara yang dapat membuat komunikasi kurang efektif. Yang keempat, hambatan bahasa dan budaya. Contohnya, perbedaan bahasa, jargon teknis, serta gaya komunikasi yang berbeda dapat memicu kesalahpahaman. Dan yang kelima ada gangguan fisik, seperti jarak kerja yang jauh dan lingkungan yang tidak kondusif menghambat interaksi dan koordinasi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bagaimana cara-cara untuk meningkatkan komunikasi internal supaya lebih efektif. Nah, cara yang pertama adalah gunakan alat dan saluran yang efektif. Pilih platform komunikasi yang sesuai dan bedakan komunikasi informal serta informal. Yang kedua, dorong transparansi dan kolaborasi. Bagikan informasi secara terbuka, dukung kerja tim, dan ciptakan ruang bagi semua anggota untuk menyampaikan pendapat. Yang ketiga, adakan rapat dan evaluasi berkala. Jadwalkan pertemuan rutin dengan agenda yang jelas, serta lakukan audit komunikasi untuk perbaikan. Yang keempat, tingkatkan keterampilan dan feedback. Berikan pelatihan dan komunikasi, dan dorong budaya umpan balik yang konstruktif. Dan cara yang terakhir, buat SOP dan gunakan visual. Tetapkan prosedur komunikasi dan gunakan media visual untuk menjelaskan informasi secara kompleks. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang saya jelaskan yaitu komunikasi internal yang efektif di perusahaan dan organisasi sangat penting untuk mencapai tujuan dan kesuksesan. Dengan komunikasi internal yang baik, perusahaan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan, membangun kepercayaan dan kerjasama di antara karyawan, serta meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Oleh karena itu, perusahaan harus memprioritaskan komunikasi internal yang efektif untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Demikianlah yang dapat saya jelaskan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas waktunya untuk menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.